kisah Nabi Ayub. Siapa yang pernah dengar tentang kisah Nabi Ayub? Belum. Oke, Guru akan bercerita ya tentang kisah Nabi Ayub ya. Dengarkan anak soleh. Oke, siapakah orang yang terkenal paling sabar? Nabi Ayub. Nabi Ayub, pinter ya. Dia adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah orang yang terkenal sangat tekun beribadah kepada Allah. Selain kaya raya, Nabi Ayub juga sangat dermawan. Dia adalah penyantun yatim piatu. Nih, Nabi Ayub adalah orang yang sangat dermawan. Nah, tetapi iblis tidak rela kalau ada seorang hamba yang taat beribadah. Mereka pun segera menghadap kepada Allah dan meminta izin untuk menggoda Nabi Ayub. Iblis ingin memperlihatkan kepada Allah bahwa Ayub bukanlah orang yang taat seperti yang terlihat saat ini. Pada suatu hari, hewan-hewan peliharaan Nabi Ayub mati terkena penyakit. Begitu pula ladang-ladang yang siap panen tiba-tiba rusak karena hama. Nabi Ayub yang kaya raya tiba-tiba menjadi miskin. Datanglah iblis menyerupai manusia tua. Dia pura-pura bersimpati kepada Nabi Ayub. Iblis berpura-pura jadi manusia ya. Iblis pun mulai menghasut Nabi Ayub untuk menjauhi Allah yang tidak menolongnya dari bencana. Tetapi apa kata Nabi Ayub? Semua milik Allah. Semuanya akan kembali kepadanya. Iblis pun kecewa. Mereka tidak berhasil membujuk Nabi Ayub untuk berpaling kepada Allah. Karena tidak berhasil, iblis pun menggoda Nabi Ayub dengan kematian anak-anaknya. Ketika anak-anak Nabi Ayub berada di sebuah gedung, gempa besar pun terjadi. Anak-anak Nabi Ayub semuanya meninggal. Nih, tadi ujian yang pertama, Nabi Ayub yang tadinya kaya raya menjadi miskin. Kemudian ujian yang kedua, anak-anak Nabi Ayub semuanya meninggal karena terkena gempa bumi yang sangat dahsyat. Nah, apa yang terjadi? Ketika iblis menyampaikan berita duka kepada Nabi Ayub, maka menangislah Nabi Ayub. Iblis menghasut Nabi Ayub bahwa ibadah yang dilakukan Nabi Ayub sia-sia. Karena Allah tetap tidak menolong anak-anaknya. Allah lah yang memberi anak-anak dan Dia pula lah yang mengambilnya kembali, kata Nabi Ayub sambil bersujud dan terus bertasbih. Meskipun anak-anaknya sudah meninggal, Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Selanjutnya apa yang terjadi? Iblis pun kecewa karena rencananya kembali gagal. Kini iblis menyiapkan rencana terakhirnya. Dia meminta izin kepada Allah untuk memberikan penyakit kulit yang menjijikkan kepada Nabi Ayub. Iblis yakin keimanan Nabi Ayub pasti akan goyah. Rencana yang selanjutnya, iblis akan membuat Nabi Ayub memiliki penyakit yang sangat menjijikkan. Kira-kira ujian ini bisa menggoda iman Nabi Ayub nggak ya? Bisa nggak? Ya, kita lihat yang selanjutnya. Suatu hari Nabi Ayub diserang penyakit kulit berbahaya dan sangat menjijikkan. Tak seorang pun yang mau mendekati Nabi Ayub. Hanya istrinya yang masih mau merawatnya. Meskipun dalam kondisi sakit, Nabi Ayub tetap selalu berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan. Nabi Ayub meskipun sudah sakit, dia tetap sabar, tabah, ya, selalu berdoa kepada Allah. Iblis pun menghasut istri Nabi Ayub. Akhirnya, istri Nabi Ayub pun pergi meninggalkan Nabi Ayub yang sedang menderita sakit. Iblis berjingkrak sangat gembira. Mereka terus memujuk Nabi Ayub untuk berpaling dari Allah.
selanjutnya, ternyata bukannya berkurang, ibadah Nabi Ayub makin rajin. Nabi Ayub semakin meyakini keagungan dan kekuasaan Allah. Akhirnya iblis pun menyerah. Iblis mengakui bahwa Nabi Ayub yang sangat sabar dan mempunyai keimanan yang luar biasa. Nabi Ayub pun berdoa meminta kesembuhan dari Allah. Nabi Ayub tetap nah, tak lama Allah pun menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Selain itu, karena kesabaran yang luar biasa, Allah menghidupkan kembali anak-anak Nabi Ayub. Istri Ayub pun kembali, serta harta kekayaan kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, karena kesabaran dan ketabahannya, Allah mengembalikan anak-anak Nabi Ayub yang sudah meninggal, penyakitnya disembuhkan, istrinya kembali ke rumah, dan kekayaan Nabi Ayub dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat sabar, terus tekun beribadah, terus sangat tabah dengan ujian yang sudah Allah berikan. Masya Allah, karena dengan ketabahannya Nabi Ayub kembali kaya raya dan bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Besok kita bercerita tentang kisah Nabi yang lainnya.